Habakuk pasal 2 ayat 1-5. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan kianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Shalom saudara, apa itu keadilan? Alkitab mengajarkan keadilan bukan sama rata, tetapi hukuman terhadap kesalahan. Namun pertanyaannya saudara, di mana keadilan Allah? Ketika kita melihat orang berdosa, nampak hidupnya justru baik-baik saja. Bahkan dipakai Tuhan untuk menghukum umatnya sendiri. Dan kenapa Allah diam terhadap orang yang seperti ini, saudara? Sehingga dalam Habakuk 1 ayat yang ke-12 dikatakan, Tuhan, sejak dahulu Engkau adalah Allah. Engkau Allahku yang suci dan kekal. Tuhan, Allahku dan pelindungku. Bangsa Babel itu Kau pilih dan Kau buat perkasa untuk menghukum kami. Jadi, mengapa Engkau diam saja ketika orang yang saleh dihancurkan oleh pendurhaka? Saudara, pertanyaan ini yang menghantui Habakuk, dan jawaban Allah mencengangkan Habakuk. Karena Allah akan menghukum Yehuda justru melalui orang-orang Kasdim. Dengan keperkasaan dan ketangkasan yang tiada banding, bangsa Kasdim dengan sombong akan melibas semua musuh mereka, termasuk umat Yehuda. Dan ini adalah jawaban yang tidak diharapkan oleh Habakuk. Sulit bagi Habakuk untuk melihat Allah memakai bangsa kafir yang jahat justru untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah umatnya sendiri. Memang harus diakui, Yehuda berdosa. Yehuda melakukan kesalahan. Tetapi menurut Habakuk, bukankah orang Kasdim itu jauh lebih jahat dari Yehuda? Bukankah mereka bangsa yang tidak mengenal Allah? Di manakah keadilan Allah? Dan mengapa Allah diam terhadap bangsa yang demikian? Di tengah kebingungan itu, saudara, Habakuk yang masih percaya akan keadilan Allah menantikan jawaban Tuhan. Saudara, kita pun juga seringkali demikian, membandingkan dosa kita dengan orang lain, seolah-olah dosa kita lebih kecil dibandingkan dengan orang lain. Padahal di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar maupun kecil. Semua dosa adalah pelanggaran di mata Tuhan, terlebih apabila dilakukan oleh umat yang mengenal kebenaran. Demikian juga seharusnya yang kita bandingkan itu diri kita dengan firman. Apakah saya sudah hidup dalam kebenaran ataukah saya belum? Bukan membandingkan diri dengan dosa tetangga. Tetapi inilah seringkali yang terjadi. Ketika kita melihat
Allah seolah diam terhadap kejahatan maupun keberdosaan. Apa jawaban Tuhan terhadap pergumulan umatnya? Habakuk 2 ayat yang keempat. Ingatlah, orang yang jahat tidak akan selamat. Saudara, ini adalah jawaban Tuhan. Allah tidak pernah membiarkan setiap kejahatan, bahkan orang yang jahat, akan selamat, sekalipun saat itu mereka nampak kuat. Karena Allah tidak akan membiarkan orang jahat itu dapat menikmati kejahatannya, karena keadilan pasti akan Tuhan tegakkan. Saudara, orang yang jahat di sini itu orang yang bagaimana? Ternyata dalam Habakuk 2 ayat yang keempat dikatakan, orang-orang jahat hanya percaya kepada dirinya sendiri saja, seperti halnya orang-orang Kasdim, dan mereka gagal. Tetapi orang-orang benar hidup oleh iman. Mereka hidup karena mempercayakan diri kepadaku. Jadi orang yang dikatakan jahat di sini adalah orang yang hanya percaya kepada dirinya sendiri, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan kepandaiannya dan kekuasaannya. Dan Alkitab katakan, orang yang demikian, walaupun nampaknya berhasil, walaupun nampaknya hebat, mereka akan gagal. Sebaliknya, orang yang benar adalah orang yang hidup oleh iman, karena mempercayakan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Maka pertanyaannya, saudara, kita dalam posisi yang mana? Apakah kita adalah orang yang mempercayakan diri kepada diri sendiri, atau kita adalah orang yang hidup oleh iman, mempercayakan diri kepada Tuhan? Umat pun bisa menjadi orang yang jahat apabila dalam hidupnya hanya percaya kepada dirinya sendiri dan tidak mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Kepada siapa kita mempercayakan diri kita? Tuhan atau manusia? Itu akan kelihatan dalam sikap iman kita ketika menghadapi persoalan dan pergumulan. Tuhan tidak diam, karena Tuhan memperhatikan segala sesuatu yang dilakukan, baik umatnya maupun yang bukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah diam terhadap kejahatan, baik itu yang dilakukan oleh umat maupun mereka yang bukan umat. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak membandingkan diri kami dengan orang lain, memperbandingkan dosa kami dengan dosa orang lain, memperbandingkan kejahatan kami dengan kejahatan orang lain. Tetapi tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi orang-orang benar, orang yang hidup karena iman, orang yang hidup mempercayakan diri sepenuhnya dan seutuhnya kepada Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya sungguh-sungguh di dalam hidup kami tidak mengandalkan kekuatan kami, kehebatan kami, kepandaian kami, kekuasaan kami, tetapi sepenuhnya kami mempercayakan diri kepada Engkau. Sehingga ketika kami mempercayakan diri kepada Tuhan, maka hidup kami akan diatur oleh firman. Hidup kami akan diatur oleh Tuhan, bukan kami yang mengatur Tuhan. Mampukan kami Bapa, supaya kami sungguh-sungguh dapat mempercayakan diri kami kepada Engkau. Pada hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk Bapak Joko Purnomo
yang tepat hari ini berulang tahun di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan, segala kasih Tuhan, rancangan Tuhan di dalam kehidupannya bersama dengan seluruh keluarga. Kiranya Tuhan yang menolong Mas Joko, supaya dengan ada di tengah-tengah Banyuwangi, imannya makin terus bertumbuh, imannya makin terus berkembang, makin terus mempercayakan dirinya hanya kepada Tuhan. Engkau berkati keluarga ini Tuhan, baik dengan Liana maupun dengan anak-anak, dengan Seva, dengan Kreti, maupun juga dengan Ibu Lydia. Biarlah kiranya berkat rohani yang dari sorga yang menyertai seluruh keluarga ini. Demikian juga apa yang menjadi pergumulan daripada Mas Joko, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan membukakan jalan, dan biarlah hidupnya terus mempercayakan diri hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Mas Joko Purnomo. Kiranya makin hidup mempercayakan diri hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati.